Yo, halo, selamat datang kembali di WK Channel. Kali ini aku akan membahas alur cerita. Sebelum aku mulai, alangkah baiknya bantu aku untuk perkembangan channel ini dengan cara subscribe. Oke, sudah, terima kasih banyak. Semua orang di sekitar Misuha selalu mengatakan bahwa Misuha anak yang sempurna. Mereka sering mengatakan Misuha memiliki segalanya dalam kehidupan ini. Awalnya Misuha juga pikir begitu, karena dirinya bisa melakukan apapun. Dalam sekolahnya, dirinya tidak kesulitan pada mata pelajaran apapun. Bahkan selalu menjadi nomor satu di setiap turnamen yang Misuha ikuti. Karena itu banyak orang yang memuji bakat Misuha. Misuha pikir dirinya sempurna. Tapi ketika dirinya pindah sekolah menengah, Misuha menyadari ada beberapa yang hilang dari dirinya. Hal pertama adalah teman yang sempurna. Misuha tidak suka orang yang berada di bawahnya. Artinya ya orang itu lebih rendah daripada Misuha. Misuha pikir tidak ada gunanya berada di sekitar orang yang tidak dia hormati. Hal kedua adalah ibu yang sempurna. Sepanjang yang Misuha ingat, mamanya telah mendorongnya untuk melakukan segalanya. Tentu saja Misuha tidak masalah dengan itu. Lagi pula dirinya bisa melakukan segalanya. Hal ketiga adalah memiliki cukup waktu untuk membuat mamanya bahagia. Awet muda, tidak peduli berapa banyak usaha yang Misuha lakukan, memiliki kerutan di sekitar mata dan kulit yang kendur tidak bisa dia terima. Tapi hal itu tidak bisa terhindarkan. Misuha saat ini masih muda, sehingga wajahnya sempurna. Seiring bertambahnya usia, Misuha akan menjadi tua seperti yang lain. Dalam beberapa waktu, Misuha mulai bermimpi untuk mengakhiri hidupnya sebelum dirinya menjadi dewasa. Bahkan Misuha memiliki kepribadian yang mengerikan. Tapi Misuha tidak pernah benar merasa ingin memperbaiki hal itu. Misuha hanya senang jika ada seseorang yang bisa mengarahkan dirinya ke arah yang benar. Bahkan ada teman-teman yang lain menerima Misuha, walaupun Misuha seseorang yang dibenci sepertinya. Misuha pikir Hana menerimanya dengan baik. Tapi saat Misuha hatinya sakit, Hana tidak segera mengobati lukanya. Misuha pikir saat dirinya bertambah tua, itu semua hanya akan menumpuk padanya. Pekerjaan, keluarga, hubungan, harga diri. Misuha mungkin akan mati sekitar 17 tahun. Melanjutkan percakapan mamanya dulu. Dirinya memberitahu Misuha bahwa mereka akan bergerak, jadi mereka akan pindah dari sini. Misuha menyesali itu, dan dirinya sadar ada sesuatu selain logika yang tersisa dalam dirinya. Misuha benar-benar tidak tahu pikiran mamanya. Apa mamanya melihat Misuha tidak sempurna untuknya? Lalu Misuha kabur dari rumah. Dan ini hanyalah permainan baginya. Dia kabur ke rumah kakeknya dan menjelaskan bahwa dirinya sudah izin pada mamanya supaya diperbolehkan main ke sini. Sang kakek senang dan berpikir mungkin mamanya Misuha sudah bisa menerimanya. Maksud kakek, mamanya Misuha sudah setuju jika Misuha menjadi pemimpin penerus pasukan pertahanan ke-18. Organisasi ini memiliki agama, dan saat ini anggota pasukan pertahanan hanya ada 50 orang pengikut. Misuha meminta maaf karena dirinya berbohong dan menjelaskan bahwa dirinya saat ini kabur dari rumahnya. Tapi Misuha terlihat tertarik dengan cerita si kakek, jadi membuat kakek menyarankan Misuha pergi ke bawah untuk membacanya. Sejarah keluarganya. Di dalam buku itu berisi, dikatakan bahwa seorang wanita bernama Hayase adalah penjaga pertama monster itu. Dia nenek moyang Misuha. Ketika monster itu mampu membangkitkan orang lain, dan bersama-sama dia akan membuat mereka menyelamatkan kota sekutu mereka dari makhluk legenda yang sering disebut Knocker. Misuha paham saat itu depannya adalah monster di buku sejarah keluarganya, karena tidak mungkin manusia bisa melewati jendela itu. Pemberontakan Misuha membawakan sesuatu yang besar. Apa yang hilang darinya? Apa yang dibutuhkan dirinya? Alih-alih menyesali apa yang tidak Misuha miliki, dirinya harusnya mendapatkan sesuatu yang lebih besar dari segalanya. Dan dengan begitu kehidupannya akan sempurna. Apa yang dia inginkan adalah Fushi. Gadis yang ingin bunuh diri diubah oleh Fushi. Setelah itu Misuha merasa aneh, karena dirinya merasa jauh lebih bahagia sekarang daripada sebelumnya. Walaupun ibunya tidak sempurna, lalu sahabat yang tidak sempurna, semua tidak buruk untuk Misuha. Jika ada sesuatu yang hilang, Misuha bisa membuatnya. Dia dapat menguji sesuatu sampai mereka mau bekerja untuknya. Misuha sudah sangat bersyukur di kehidupan ini.
Tapi saat itu dirinya melihat pita pemberian mamanya. Ada banyak barang itu yang dijual di toko tersebut. Misuha tersadar dari tidurnya. Saat itu ayahnya menelpon Misuha, memberitahu malam ini ayahnya tidak bisa pulang. Seperti biasa, Misuha langsung memberitahu mamanya kalau ayahnya tidak pulang malam ini. Tapi dirinya terkejut dengan pisau di tangan kirinya yang penuh darah. Saat itu juga mamanya mati, penuh darah di depan matanya. Misuha panik, tidak tahu kenapa dirinya melakukan itu. Lalu dirinya keluar dari rumahnya. Misuha masih bertanya-tanya kenapa dirinya melakukan itu. Dia tidak sadar apa yang dia lakukan. Dan saat ini kenapa dirinya kabur tanpa membawa ponsel atau mengabarkan ke ayahnya. Saat itu ada orang yang menyadari keberadaan Misuha. Tapi mereka tidak begitu peduli dengannya, jadi mereka lanjutkan pulang. Dalam hati, Misuha berkata, "Apakah aku membunuhnya? Seseorang tolong aku." Saat itu juga ada yang menjawab perkataan Misuha tadi. "Tidak bisakah kau mengandalkan salah satu temanmu? Sebelum terjadi hal seperti ini, apa yang bisa aku lakukan untuk membantumu?" Dan ternyata itu Fushi. Lalu Misuha meminta Fushi menjadi teman dekatnya. Misuha telah membunuh mamanya. Rasa sakit di hatinya terungkap. Dan bagaimana Fushi bisa membantu rasa sakit tersebut? Saat di markas mereka, Mat dan Tonari sibuk mencabut panah-panah yang ada di tubuh Oniguma. Gugu sibuk dengan ototnya. Lalu Kei yang lagi bersama Yuki. Sedangkan Mesar membaca koran. Di belakangnya ada Eko yang lagi tidur. Saat itu Fushi diminta menamai kudanya. Tapi Fushi tidak ada di sana. Karena saat itu Fushi pergi ke rumah Misuha. Fushi datang ke sini karena merasakan rasa sakit yang luar biasa. Tapi Fushi tidak berharap akan terjadi seperti ini. Fushi yang merubah bentuknya kecoan langsung tahu kalau itu baunya Misuha. Segera dirinya menyusul Misuha. Seharusnya tidak ada alasan bagi Misuha untuk menyimpan perasaan gelap tersebut untuk dirinya sendiri. Fushi mau menjadi teman dekatnya Misuha. Tapi dirinya terlihat masih trauma dengan keturunan Ayase. Hal itu membuat Misuha yang memulai pendekatan dengan Fushi. Misuha tidak mau jika pergi ke orang yang dia kenal, kecuali Fushi. Karena dirinya sudah membunuh mamanya, pasti polisi akan menangkapnya. Dan orang-orang di sekolah pasti sangat senang jika Misuha dipenjara. Fushi tidak paham apa itu polisi. Dirinya tidak tahu harus apa. Misuha meminta Fushi menolongnya saja. Dengan cara menyembunyikan keberadaan Misuha. Fushi pikir jika dirinya melakukan itu, semua orang akan khawatir dengan Misuha. Misuha menjawab, "Jika kamu akan membantuku, maka lihatlah sampai selesai." Bukan itu maksud Fushi. Dan akhirnya Fushi terpaksa mengikutinya dan memberi sepatu untuk Misuha, karena saat ini Misuha nyeker. Saat itu Misuha tahu kalau di depannya saat ini Fushi yang ada di buku sejarah keluarganya. Saat ini mereka berada di kuil yang sudah tidak dihuni. Sangat jarang ada orang di sini. Dan di sekitar kuil ada mata air yang sangat segar, jadi mereka bebas meminumnya. Pintu kuil saat itu digembok. Fushi segera membukanya dengan kekuatannya. Misuha sangat paham dengan kekuatan Fushi. Fushi dapat mengopi barang jika Fushi menyentuhnya. Jadi Misuha meminta berbagai kebutuhannya pada Fushi. Sampai-sampai Fushi tidak tahu barang-barang yang diminta Misuha. Hal itu membuat Fushi akan membelinya saja. Tapi saat Fushi ingin pergi, Misuha menahan Fushi. Lalu pintu kuil dikunci olehnya. Misuha meminta Fushi menemaninya malam ini bersamanya. Bagi dirinya, Fushi tidak menakutkan seperti monster. Malah sebaliknya, Fushi orang yang sangat baik.
Setelah membunuh ibunya, Misua memulai kehidupan barunya.